Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Sejak Januari hingga jelang akhir tahun 2022, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur telah mengungkap 147 kasus tindak pidana terkait narkotika dengan total 181 orang tersangka. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding dari tahun 2021 lalu. Peredaran maupun penyalahguna narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur seolah tak ada hentinya. Bahkan di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur masuk dalam zona merah peredaran gelap narkotika. Hal itu sejalan dengan banyaknya kasus yang diungkap oleh Polres Kota Waringin Timur. Sejak awal Januari hingga menjelang akhir tahun 2022 ini telah ada 147 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap. Kasat Narkoba Polres Kota Waringin Timur Bagus Winamorko pada Rabu 21 Desember mengatakan, dari ratusan kasus tersebut dengan 181 tersangka, pihaknya dapat mengamankan 2,8 kg sabu. Pihaknya juga mengamankan narkoba jenis lain yakni ganja kering seberat 92 gram, 3.000 butir Karnoven dan 2.000 butir dextrometorphan dan 11 butir ekstasi. Jumlah pengungkapan kasus di tahun 2022 ini jauh meningkat dibanding tahun 2021 lalu. Saat itu Polres Kotim mengungkap 121 kasus terkait narkoba dengan barang bukti sabu kurang dari 2 kg. 147 LP ya pengungkapan. Dengan barang bukti yang berhasil dikumpulkan semuanya sebanyak 2 kilo 862,99 gram. Terus untuk tersangka semuanya berjumlah 181 orang. Tahun kemarin 2021 itu sebanyak 121 pengungkapan. Ini kita udah 147, jadi udah lebih 26. Ya, barang bukti juga lebih banyak. Untuk yang tahun kemarin tuh cuma 1 kilo berapa, 1 kilo lebih. Ini kita udah 2 kilo 862, itu hampir 3 kilo gitu. Selama ini berbagai jenis narkoba yang masuk dan beredar di Kota Waringin Timur berasal dari berbagai wilayah seperti dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang dipasok lewat jalur darat, serta ada juga dari Pulau Jawa dan Madura yang dipasok lewat jalur laut. Masud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 350 gram. Barang bukti yang dimusnahkan pada Rabu 21 Desember pagi tersebut merupakan hasil sitaan dari 8 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba tersebut dilakukan di halaman Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Sarpani. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba yang telah mendapat penetapan pemusnahan dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur terlebih dahulu diuji oleh petugas dari Laboratorium Kesehatan daerah setempat. Setelah dipastikan sabu yang diuji secara acak itu mengandung amfetamin, barulah seluruh barang bukti sabu dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilarutkan dengan air yang telah dicampur dengan zat kimia. Kapolres AKBP Sarpani mengatakan, total barang bukti sabu yang dimusnahkan berjumlah 201 bungkus dengan berat 350 gram, serta 4 butir ekstasi. Barang bukti narkoba senilai 500 juta rupiah tersebut merupakan sitaan dari 8 orang tersangka, hasil pengungkapan kasus selama 2 pekan terakhir. Dalam penegakan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Dari ungkap kasus dalam 2 minggu terakhir ada 8 laporan polisi dengan 10
tersangka. Kami seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkoba, baik itu preventif maupun represif dan rehabilitatif, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kotim untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena kami akan tetap meningkatkan ketegasan menjelang akhir tahun dan di tahun-tahun ke depan kita akan tetap tegas dalam penindakan penyalahgunaan narkoba. Kapolres menegaskan pihaknya tidak akan lelah dan kendor dalam memberantas kasus penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Untuk itu masyarakat diimbau agar tidak berurusan dengan narkoba sebab polisi tidak akan tebang pilih dalam melakukan penindakan. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur berjanji segera memperbaiki kerusakan Jalan Ki Hajar Dewantara Sampit pada awal tahun 2023 mendatang. Perbaikan jalan di kawasan pendidikan tersebut dilakukan menyeluruh dengan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Lubang menganga banyak terdapat di Jalan Ki Hajar Dewantara Sampit. Kondisi itu tentunya sangat rawan dilintasi kendaraan karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Apalagi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada pagi dan sore hari, jalan ini kerap dipadati kendaraan, sebab Jalan Ki Hajar Dewantara berada di kawasan pendidikan. Setidaknya ada 2 perguruan tinggi dan 3 sekolah di kawasan itu, yakni STIKIP Muhammadiyah Sampit dan STIH Baring Hurung Sampit. Selain itu SMK PGRI Sampit, SMA Negeri 3 Sampit, dan SMK Negeri 1 Sampit. Bupati Haliki Nur menyebut karena terbilang rusak parah dan merata hampir di sepanjang jalan, maka Jalan Ki Hajar Dewantara tidak bisa diperbaiki dengan pemeliharaan. Untuk itu pihaknya menganggarkan perbaikan menyeluruh pada tahun 2023 mendatang. Dengan anggaran 10 miliar rupiah, Bupati Haliki Nur berharap perbaikan jalan sekitar 1,5 km di kawasan pendidikan tersebut dapat segera dilakukan pada awal tahun 2023. Nah, ini memang cukup lama dan kita lihat kondisinya juga sangat memperhatikan juga karena banyak sekali lubang-lubang dan ini tidak bisa dikerjakan dengan setengah-setengah. Memang kemarin saya sempat instruksikan kalau bisa pemeliharaan dulu, tapi tidak bisa karena hampir sepanjang sampai ke Jalan Kerinci sana hampir sama kondisinya. Artinya tidak bisa spot-spot dikerjakan. Ini harus total. Makanya saya instruksikan ke PU, ke Pasekdas Tim anggarkan supaya ini dikerjakan dari simpang sini sampai ke Kerinci sana, Gunung Kerinci ini, sepanjang ini. Memang membutuhkan dana cukup besar, kurang lebih 10 miliar lebih, termasuk juga drainase-drainasenya. Karena ini tempat pendidikan, perguruan tinggi di sini banyak, dan juga sentra ekonomi kita akan kerjakan awal tahun depan. Rencana perbaikan Jalan Ki Hajar Dewantara disambut gembira oleh mahasiswa. Menurut mereka, kerusakan jalan di kawasan pendidikan sangat penting dan mendesak untuk segera diperbaiki. Sangat positif bagi kami mahasiswa yang melintas di jalan ini. Semoga ini bisa terrealisasi tahun depan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan kepada Bupati Kota Waringin Timur Pak Halikin yang sudah responsif dengan aspirasi-aspirasi yang selama ini berkembang di masyarakat. Sangat urgent sebenarnya, sangat penting karena ini dilintas oleh mahasiswa maupun pelajar-pelajar dari beberapa SMA, SMK dan perguruan tinggi yang ada di wilayah ini. Selama masa perbaikan jalan nantinya, arus transportasi orang maupun barang di kawasan tersebut tentunya akan terganggu. Terkait hal itu, warga pengguna jalan diminta untuk memahami dan memakluminya. Masud Badarudin, Hayat TV. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit menerima laporan kemunculan 2 ekor orangutan di 2 lokasi berbeda. Atas laporan tersebut, pihak BKSDA kemudian melakukan observasi ke lokasi kemunculan orangutan tersebut. Kemunculan orangutan pertama terjadi di Desa Tinduk, Kecamatan Baamang. Dari video yang sempat direkam warga, terlihat jika saat itu seekor orangutan bergelantungan di kebun pohon karet warga yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman.
Sedangkan di lokasi kedua di sekitar Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Baamang, kemunculan seekor orang utan di kebun warga juga sempat terekam kamera. Komandan BKSDA Pos Sampit Muriansa mengatakan, dari laporan 2 kemunculan orang utan tersebut, pihaknya kemudian melakukan observasi di lokasi kemunculan orang utan. Dari hasil observasi yang dilakukan pada Senin 19 Desember kemarin, tidak ditemukan adanya orang utan, namun untuk kemunculan orang utan di Desa Tinduk merupakan sudah yang ketiga selama 4 bulan terakhir. Sedangkan untuk di Jalan Lingkar Utara, diduga orang utan hanya sekedar melintas. Jadi kami melakukan kegiatan observasi, kemunculan dan gangguan orang utan di Desa Tinduk, di Kecamatan Baamang. Dalam hasil observasi tadi, orang utan tidak ditemukan karena areal yang cukup luas. Khususnya di Desa Tinduk, ini sudah laporan yang ketiga selama sekitar 4 bulan ini. Yang satunya itu berada di Jalan Baru, di Lingkar Utara, Jalan Baru menuju ke Desa Kandan, itu juga orang utan tidak ditemukan. Saat itu orang utan berada di kebun karet warga. Kami duga saat itu orang utan cuma melintas karena di lokasi tidak ditemukan pohon buah yang merupakan pakan orang utan. Muriansa menghimbau bagi warga yang melihat kemunculan satwa liar dilindungi termasuk orang utan, dihimbau agar tidak berusaha untuk menangkap, namun segera laporkan kepada petugas berwenang yakni BKSDA untuk dapat segera dilakukan penanganan. Masud Badarudin, Hayat TV. Sepanjang tahun 2022 ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menyelamatkan sebanyak 25 ekor satwa dilindungi. 4 satwa diantaranya adalah hasil penyelamatan, sementara 20 satwa lainnya adalah penyerahan dari warga. Upaya untuk terus menyelamatkan satwa dilindungi agar populasinya tetap terjaga dan tidak punah terus dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit. Seperti yang dilakukan sepanjang tahun 2022 ini, di mana BKSDA Pos Sampit telah menyelamatkan 25 ekor satwa dilindungi. Dari jumlah tersebut, 21 ekor satwa diantaranya merupakan penyerahan dari warga, sementara sisanya yakni 4 ekor orang utan diselamatkan dari Kecamatan Seranau dan Parenggean karena berkeliaran dan merusak kebun warga. Untuk satwa dilindungi yang diserahkan warga yaitu 2 ekor terenggiling, 1 ekor kucing hutan, 4 ekor bekantan, dan 3 ekor anak atau bayi orang utan. Selain itu 1 ekor owa-owa, 2 ekor buaya muara, serta 2 ekor kukang dan 5 ekor jenis burung dilindungi. Di samping itu, tahun ini BKSDA Pos Sampit bersama pihak karantina kesehatan dan pelabuhan juga berhasil menyita 600 ekor burung kolibri ninja yang diselundupkan ke Pulau Jawa melalui jalur laut. Di tahun 2022 ini, kami BKSDA Pos Sampit berhasil mengamankan atau menyelamatkan sejumlah satwa liar sebanyak 25. Yang pertama itu dari kegiatan penyerahan warga sebanyak 21 ekor, buaya sebanyak 2 ekor, terus juga terenggiling, dan kebanyakan jenis burung atau apes itu ada burung elang, berontok, elang bondol, juga ada jenis beo. Rescue kami berhasil menyelamatkan sebanyak 4 individu, 2 individu orangutan di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, dan 2 individu di Kecamatan Parenggean. Di pertengahan tahun 2022 tadi kami bersama-sama dengan pihak karantina berhasil menyita, mengamankan sebanyak 600 ekor burung jenis kolibri ninja yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Sebagian besar satwa dilindungi yang berhasil diselamatkan BKSDA Pos Sampit dilepas liarkan di wilayah Kota Waringin Timur. Sementara untuk orang utan serta buaya dan hewan lain yang memerlukan rehabilitasi dibawa ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Muriansa menghimbau bagi warga yang masih memelihara hewan dilindungi untuk segera menyerahkannya kepada pihak BKSDA. Hal itu sebagai upaya bersama untuk menjaga agar populasi satwa langka tetap terjaga. Masud Badarudin, Hayat TV.
TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 menggelar selayang pandang perjuangan 14 Januari 1946 dengan para tokoh dan keluarga pejuang, serta narasumber pelaku sejarah pertempuran di wilayah Kota Waringin Barat, serta perlawanan bersenjata pada masa kemerdekaan. Kegiatan ini digelar di Makodim 1014 Pangkalan Bun. Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 menggelar selayang pandang perjuangan 14 Januari 1946 dengan para tokoh dan keluarga pejuang, serta narasumber pelaku sejarah terjadinya pertempuran di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga perlawanan bersenjata terhadap imperialis pada masa menegakkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Makodim 1014 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Selasa 20 Desember 2022. Ketua AMPP 46 Kumai Majri mengatakan, dari kegiatan selayang pandang perjuangan 14 Januari 1946 di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat menghasilkan 3 keputusan, yaitu pertama peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 sebagai peristiwa bersejarah secara nasional dalam mengusir penjajah di Indonesia. Kedua, merekomendasikan agar dibentuk tim kajian untuk pengajuan salah satu syuhada 14 Januari 1946 untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dan yang ketiga, menjadikan sejarah perjuangan Kabupaten Kota Waringin Barat menjadikan salah satu mata pelajaran atau muatan lokal di sekolah. Hari ini kita mengadakan selayang pandang peristiwa pertempuran 14 Januari 1946. Hari ini alhamdulillah kita dihadiri sekitar 30 ormas ya. Kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah peristiwa 14 Januari kita akan jadikan sebagai peristiwa nasional. Kemudian peristiwa 14 Januari dan pertempuran di wilayah Kota Waringin Barat itu nanti kita minta untuk dijadikan sebagai muatan lokal ya di sekolah dasar, SD, SMP maupun perguruan tinggi, harapannya seperti itu. Turut hadir dalam kegiatan kali ini Menteri Luar Kesultanan Kota Waringin. Dalam sambutannya, Pangeran Muwazziddinsyah berpesan kepada generasi muda agar selalu menanamkan rasa nasionalisme dan merasa bangga menjadi bagian sebagai warga Kabupaten Kota Waringin Barat yang dulu sebagai pusat nasional pemerintah Kerajaan Kesultanan.
Pangeran Muwazzuddin Shah juga berpesan agar tanamkan etika tata krama dan sopan santun serta adat istiadat. Kita hidup di kandung badan dan mati di kandung tanah. Harus bangga menjadi warga Kabupaten Kota Barat yang dulu bukan merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Kerajaan Kesultanan Singkal pusat budaya, pusat pendidikan. Di sini etika tata krama sopan santun adat istiadat ada semuanya. Jangan sampai orang tua ini dasar teknik ada adat taruna, ada bahasa kita punya adat. Kita hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Adat yang mana? Adat kesultanan. Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar berbagai suku yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, serta mengupas sejarah para pahlawan yang telah ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jamri, SBTV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.